الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadaqallahu amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh sekaligus taklim pagi hari ini di Masjid Raya Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mencoba mempelajari kehidupan manusia agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya supaya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Pada pagi hari ini kita melanjutkan apa yang kita baca bersama, yaitu sebuah peristiwa besar, yaitu perang Uhud. Jadi perang Uhud ini termasuk 7 peristiwa perang besar yang dialami oleh Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang pertama kemarin adalah perang Badar. Ya, nanti masih ada 5 lagi pertempuran besar yang terjadi di zaman Nabi SAW. Walaupun Nabi itu mengikuti puluhan peperangan, tapi yang kita pelajari di sini nanti ada sekitar 7 peristiwa itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Kalau ke-4 berarti usia Nabi berapa? Usia Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu 53 tahun. Berarti kalau ditambah 4 tahun, berarti pada saat ini usia Nabi, pada saat peristiwa ini usianya Nabi itu 57 tahun. Ya, jadi sebenarnya ini usia pensiun. Kalau andaikan tentara ini usia pensiun. Ya, tapi justru Rasulullah ini di usia akhir itulah dakwah fisik dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Islam itu tidak mengenal yang namanya pensiun. Ya, jadi dakwah Islam itu tidak mengenal yang namanya pensiun. Ya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, itu dakwah sampai di Istanbul, usianya di atas 90 tahun. Ya. Ini perlu kita tiru ya. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah pensiun dari dakwah, itu nggak ada. Maka mencari ilmu itu hukumnya juga wajib minal mahdi ilan lahdi, mulai dari ayunan sampai ke lahat sampai meninggal. Ya. Kapan dakwah ini selesai? Dakwah ini selesai kalau kita sudah habis usia kita. Ya, saya kembali ke sini. Jadi ada peristiwa, yaitu peristiwa perang besar yang namanya perang Uhud. Yang melatar belakangi peristiwa perang Uhud ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah ketika mereka ini kalah di dalam perang Badar. Jadi dendam, kesumat, amarah, kebencian ya kepada Islam itu muncul karena orang-orang hebatnya, orang-orang tokoh-tokohnya Mekah kafir pada saat itu terbunuh di perang Badar. Ya, kemarin sudah kita ceritakan perang Badar itu orang kafir, tokoh-tokoh kafir yang terbunuh itu 70 orang. Habis orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Sa'ibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah bin Abi Mu'ayyid, tokoh-tokoh besar Umayyah bin Khalaf terbunuh semuanya di perang Badar. Ya, sehingga orang-orang yang masih selamat itu memobilisasi kembali untuk membalas dendam kekalahan di perang Badar itu. Ya, ini di tokoh-tokohnya saat itu tinggal tokoh-tokoh muda, Abu Sofwan bin Umayyah, Abdullah bin Rabi, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, tinggal tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh muda, Khalid bin Walid yang masih muda lagi.
tokoh-tokoh topnya itu sudah terbunuh di perang Badar. Sehingga kemudian mereka ini memobilisasi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kemudian dengan suku-suku di sekitarnya untuk melakukan perlawanan kembali terhadap kekuatan Islam yang ada di Madinah. Mereka mengumpulkan kurang lebih 3.000 orang. Jadi pasukan Quraisy sebenarnya yang terkumpul adalah 3.000 orang. Ini pasukan perangnya, belum di luar pasukan perangnya. Ya bahkan perempuan pun ikut di dalam peperangan itu. Ya, di mana panglimanya itu adalah Hind bin Utbah bin Rabi'ah, yaitu istrinya Abu Sufyan bin Harb. Ya, ini juga ikut di dalam peperangan itu. Kemudian salah satu paman Nabi yang menyembunyikan keislamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, melihat gelagatnya orang-orang Quraisy melakukan itu, kemudian dia ini memberitahu kepada Nabi Muhammad, meminta kepada seseorang yang mampu untuk berjalan dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah itu jaraknya 500 km lebih. Kalau andaikan di sekarang ini itu Jakarta sampai Semarang. Ya, mungkin lebih, Jakarta Semarang lebih dari 500 km lebih. Itu dengan mengutus seseorang dengan kendaraannya itu kemudian untuk memberitahu pada baginda Nabi tentang apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ketika berita ini kepada Nabi, ya Abu Sufyan ini memberitahu Abbas bin Abdul Muthalib ini memberitahu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini prinsip ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Semua peristiwa-peristiwa itu kemudian Rasulullahnya mensikapinya yang pertama adalah dengan musyawarah. Ya, sehingga syura musyawarah itu harus kita galakkan karena ini prinsip Islam itu. Ya. Ketika di dalam syura itu kemudian Rasulullah menyampaikan berita apa yang akan terjadi. Ya, bahwa kekuatan kafir sudah bersiap-siap datang ke Madinah. Perkiraannya adalah jam sekian atau perkiraannya pada hari ini kira-kira mereka itu sudah sampai di Madinah. Kemudian Rasulullah itu mengusulkan kepada sahabat-sahabatnya untuk perang di dalam kota saja. Kalau dia datang ke sini maka kita perang di dalam kota. Tetapi sahabat-sahabat yang lain tidak mau. Sahabat-sahabat yang lain maunya menyongsong, kita datangi mereka di mana kemahnya mereka. Ya, kemudian yang diputuskan adalah usulannya Rasulullah ini tidak dipakai, yang dipakai adalah usulan dari sahabat-sahabat yang lain, yaitu perang menyongsong ke tempat kemahnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka terjadilah sebuah peristiwa ini. Ya, yang harus kita dalami di sini yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Jadi musyawarah itu adalah menjadi prinsip Islam, ini yang pertama. Kemudian pasukannya Rasulullah ketika berhasil menggalang orang-orang Islam, memobilisasi orang-orang Islam, jumlahnya ada 1.000. Jadi pasukan kafir itu 3.000, pasukan Islam itu 1.000. Ketika sudah berangkat dari kota Madinah menyongsong lawannya itu, ada orang-orang munafik yang dikelola atau dikoordinir oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak mau ikut perang karena usulnya tidak dipakai. Kalau dia cenderung usulnya itu perang di dalam kota, tetapi Rasulullah mengikuti sahabat yaitu menyongsong lawan. Ya. Kemudian yang terjadi adalah Rasulullah karena sudah menjadi keputusan rapat, sudah menjadi keputusan syura, wa idza azamta fatawakkal. Ketika sudah diputuskan begini, maka Rasulullah melakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah syura. Kemudian syura itu musyawarah. Hasil musyawarah itu apapun yang terjadi itu harus kita laksanakan. Ya.
Ini yang terjadi pada diri Nabi. Sebenarnya Nabi menghendaki di dalam kota, tetapi sahabat menghendaki menyongsong. Tapi karena yang kuat, yang usul adalah kebanyakan yang menyongsong, akhirnya Nabi ikut juga menyongsong lawan itu. Sedangkan Abdullah bin Salul CS, orang-orang munafik ini, dia tidak setuju. Dia maunya seperti usul Rasulullah. Tetapi bukan karena cocok dengan Nabi, bukan. Karena orang munafik ini itu tidak mau berperang, takut berperang, takut risiko perang. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW itu memobilisasi untuk berangkat. Ketika pasukan 1000 ini sudah berangkat, lawannya sudah ada nih, sekitar 3.000 hitungannya Abbas dan Abdul Muthalib. Kemudian pasukannya Rasulullah, ya pasukan Islam itu datang 1000. Jumlahnya sudah sedikit, 300-nya itu mengundurkan diri. Bagi pasukan Islam tinggal 700 orang pada saat itu. Ya. Kemudian Rasulullah menolak ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik untuk ikut di dalam peperangan ini. Bahkan ketika Rasulullah pasukan Islam ini sudah datang, kemudian pasukan yang 300 ini mengundurkan diri, Rasulullah tetap berjalan. Kalau sudah diputuskan A, kita harus tetap melakukan A. Di dalam perjalanan ini ada pasukan yang ingin membantu Nabi. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Dia itu orang-orang Yahudi ya Rasulullah. Apa tujuannya dia? Dia mau membantu kita ikut berperang. Apa jawaban Nabi? Rasulullah SAW mengatakan, la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kami tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik untuk mengalahkan orang musyrik. Ini nanti menjadi landasan ini. Jadi kalimatnya Rasulullah, saya tidak akan meminta bantuan orang musyrik untuk mengalahkan orang musyrik. Sehingga jumhur ulama itu berpendapat bahwa meminta bantuan orang kafir yaitu diharamkan. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya adalah meminta bantuan orang kafir di dalam mengalahkan orang kafir itu diperbolehkan jika orang kafir itu memang jujur, bisa dipercaya. Maka kalau orang seperti ini diperbolehkan dan untuk kepentingan Islam, maka Imam Syafi'i memperbolehkan. Yang diharamkan adalah meminta bantuan orang kafir atau meminta bantuan negara kafir untuk mengalahkan orang Islam atau mengalahkan negara Islam. Itu yang diharamkan. Ini landasannya adalah hadis ini. Ya, kalau jumhur ulama itu tidak diperbolehkan, tapi kalau Imam Syafi'i memperbolehkan kalau orang kafir itu jujur, dan yang kedua untuk kepentingan Islam, maka diperbolehkan. Landasannya Imam Syafi'i adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka yang memberi atau menjadi penunjuk jalannya Rasulullah itu adalah orang kafir. Itu yang menjadi penunjuk jalannya. Maka itu diperbolehkan. Ini kalimatnya Imam Syafi'i. Ya, saya kembali ke sini. Jadi ketika ada Rasulullah sudah berjalan menuju ke tempat yaitu di dekat Gunung Uhud, kemudian melihat ada orang-orang Yahudi yang ikut juga menuju ke sana, jumlahnya juga banyak. Setelah orang Islam sebagian mundur, orang munafik ini, kemudian orang Yahudi mau membantu, Rasulullah tidak memperbolehkan. Ya, jadi Rasulullah tidak mau meminta bantuan kepada orang musyrik untuk mengalahkan orang musyrik. Dan ini menjadi pendapat ulama ya. Yang diharamkan menurut Imam Syafi'i, yang diharamkan adalah meminta bantuan negara kafir untuk mengalahkan negara Islam. Pernah tidak ini terjadi? Pernah kemarin itu peristiwa Kuwait. Ya. Ketika Arab Saudi merasa terancam meminta bantuan kepada Amerika untuk mengalahkan Irak. Ya. Nah ini kemudian terjadi polemik pada saat itu. Sehingga banyak sekali ulama-ulama Yahudi yang kemudian diusir dari Yahudi
ulama-ulama di Saudi yang diusir oleh negara Saudi. Ya, kemudian banyak yang lari ke negara yang sekarang namanya Qatar. Ya, ini juga perlu ya pembelajaran bagi kita tentang masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatur strategi ketika sampai di tempat yaitu Uhud. Bagi kita yang pernah haji, pernah umroh, biasanya ziarahnya sampai ke Gunung Uhud ini. Cuma saya tidak tahu di posisi di mana pada saat itu, tapi intinya di Gunung Uhud. Rasulullah memerintahkan 50 orang yang lihai di dalam pemanah untuk berada di bukit Uhudnya. Jadi kalau gambaran saya ini kan gunung, kemudian ini yang dipakai untuk peperangan, itu pasukan memanah jumlahnya ada 50 orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk berada di Gunung Uhud ini apapun yang terjadi. Pimpinannya adalah Abdullah bin Jubair. Ini yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pasukan pemanah. Apa tugasnya? Ya, tugasnya Rasulullah mengatakan kumu ala masafikum hadhihi fahmudur. Yang pertama adalah kamu di sini, ya, berjaga di sini atau bersiap-siap di sini untuk melindungi kami, orang yang berperang di lapangan, orang-orang Islam yang berperang di lapangan dari belakang. Tugas kamu adalah kamu di sini melindungi kami yang perang di belakang. Itu yang pertama. Fa in ra'aytumuna fahtintasorna fala tasyrikuna. Tugasnya yang kedua kata Rasulullah adalah jika kalian melihat kami mendapat kemenangan, seartikan mendapat kemenangan saja ya. Jika kalian melihat kami mendapatkan kemenangan, kamu jangan ikut-ikutan mengambil harta kekayaan. Maksudnya ghanimah. Pesannya dari Rasulullah. Pesan yang pertama adalah apapun yang terjadi kamu harus tetap di bukit ini, menjaga kami orang-orang Islam dari belakang. Pesan Rasulullah yang kedua, jika kalian melihat kami mendapatkan kemenangan, maka kalian jangan ikut turun untuk mengambil ghanimah. Enggak usah itu. Pokoknya apapun kamu harus tetap di sini. Dan pesan Rasulullah yang ketiga, wa in ra'aytumuna, jika kalian melihat kami nuqtalu fala tansuruna, melihat kami dibunuh, maka kamu jangan membantu. Pesan Rasulullah ada tiga kepada ahli panah. Yang pertama adalah kamu menjaga di sini untuk melindungi orang Islam dari belakang. Yang kedua adalah jika kamu melihat kami mendapatkan kemenangan, kamu jangan ikut-ikutan mengambil harta ghanimah. Dan jika kamu melihat kami dibantai, dikalahkan, dibunuh, jangan membantu kami. Itu pesan Rasulullah. Ya. Maka ini dipakai oleh 50 orang ini. Maka kemudian terjadilah peperangan ya di lapangan. Ini yang satu titik, nanti yang titik yang lain bagaimana posisinya di lapangan nanti dulu. Ya, kemudian di dalam peperangan ini, di awal perang ini Islam mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Ya, orang-orang Islam yang ada di lapangan, yang di tempat untuk di titik peperangan itu Islam menang. Bahkan ada salah satu keluarga yang membawa panji Islam dari Kedra Besar, ya, itu 10 orang, satu keluarga itu 10 orang, itu semuanya terbunuh. Ya. Melihat kemenangan yang melimpah ini, melihat kemenangan yang luar biasa, akhirnya orang-orang Islam ini mengambil harta ghanimah karena orang-orang kafir lari terbit-bit. Orang-orang yang ada di bukit yang sudah dipesan oleh Rasulullah dengan 3 pesanan tadi tidak kuat melihat di bawah pada pesta makanan, pesta kekayaan. Akhirnya ikut turun pasukan panah itu. Ketika pasukan ini ikut turun, pimpinannya Abdullah bin Jubair tidak mengingatkan pesan Rasulullah, nggak boleh turun kita harus tetap di sini apapun yang terjadi. Tetapi sebagian besar pasukan panah itu ikut turun mengambil harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir itu. Ya. Salah satu pimpinannya orang kafir pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir.
ketika melihat kejadian bahwa pasukan panah ini turun untuk ikut mengambil harta kekayaan yang ditinggalkan orang kafir itu, maka di Gunung Uhud ini pasukan panah tinggal sedikit. Dikisahkan antara 5 sampai 10 yang masih tertinggal di sana. Maka oleh Khalid bin Walid yang awalnya berhadapan-hadapan dengan pasukan panah, akhirnya dia memutar pasukannya untuk ke belakangnya Uhud. Saya nggak tahu berapa jaraknya Gunung Uhud dari ujung ke ujung, saya tidak tahu. Ya, tapi intinya kemudian Khalid bin Walid itu mengajak pasukannya yang awalnya berhadapan-hadapan dengan pasukan panah, kemudian membelakangi pasukan panah. Naik dari bukit itu, kemudian pasukan panah yang tinggal beberapa orang itu kemudian dibunuh oleh pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Sehingga habis termasuk pimpinannya Abdul bin Jubair. Ya, itu ikut dibunuh di dalam peperangan. Sehingga ketika bukit ini, ya, Gunung Uhud ini dikuasai oleh Khalid bin Walid, dikuasai orang-orang kafir, maka orang-orang Islam yang perang di lapangan, yang mengambil harta kekayaannya orang-orang kafir itu kemudian kaget. Ternyata yang menguasai bukit bukan orang Islam lagi, tetapi orang-orang kafir. Ya, kemudian terjadilah kekalahan Islam yang sangat luar biasa. Ya, puncak dari peperangan ini Islam kalah di dalam perang. Padahal Nabi ada di sana, padahal Nabi ikut berperang. Orang-orang yang ikut perang Badar ikut juga berperang di sana. Ya. Tetapi karena mengingkari perintah Nabi, pesan Nabi, ini yang menjadi kunci dari kekalahan ini. Ya. Jadi jawab Nabi sudah berpesan seperti itu pesannya, tetapi sahabat yang ada di Uhud, di bukit Uhud itu, pasukan panahnya itu mengingkari apa yang diharapkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di dalam peperangan ini Islam kalah. Ya, ini peristiwa besar. Inilah satu-satunya peperangan di mana Islam itu kalah. Yang hampir sama nanti di perang Hunain, tapi ini masih panjang perang Hunain. Ya, setelah Fathul Mekah. Kalau di perang Hunain awalnya Islam kalah kemudian menang. Kalau di perang Uhud Islam awalnya menang kemudian kalah. Ya, para penulis sirah ini menulis bahwa salah satu penyebab dari kekalahannya orang-orang Islam di perang Uhud adalah tidak mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu ya, kita yang mempelajari di sini sebisa mungkin kita adalah mengikuti semaksimal mungkin perintah-perintah Nabi, ya, walaupun mungkin pada saat itu kita banyak tergoda oleh kondisi. Ya, ini ya sementara sampai di sini dulu, ya sudah habis. Ya, nanti kita menginjak ke berikutnya. Ya, peristiwa heroik yang terjadi di perang Uhud ini. Ya. Nanti kita akan terjadi apa yang dilakukan oleh Abu Dujana, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Untuk sekedar keterangan tambahan, di dalam peperangan ini, ketika perang ini selesai, kesedihan Nabi sangat luar biasa. Ya, karena wafatnya, terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib itu pamannya Nabi, karena adik bapaknya Nabi. Dan terbunuhnya bukan hanya terbunuh karena peperangan, kena luka, kena pedang, bukan. Sudah terbunuh, dadanya dibelah, dikeluarkan isi dadanya, kemudian jantungnya itu juga ditarik, diambil, kemudian bekas jantungnya yang dimakan oleh Hindun itu masih tersisa di sana. Hidungnya juga dipotong, telinganya juga dipotong. Itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kalau adegan kita sempat untuk pergi ke Uhud, ini biasanya diperlihatkan di situ itu tempatnya makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang sampai sekarang, kalau sekarang sudah ditutup di pagar kalau kita ke sana ya. Sebelum dibakar itu banyak yang menyaksikan, bukan banyak lagi, semuanya menyaksikan bahwa di kuburan Uhud itu baunya wangi. Ini
paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa yang membunuh, siapa yang menyuruh, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita ambil di pelajaran berikutnya. Untuk saat ini, ya tolong jangan mengingkari perintah-perintah. Ya, ini yang perlu kita ambil pelajaran. Dan mohon maaf kalau ada kekhilafan, ada kekurangan dan lain sebagainya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.